Assalamualaikum. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi trigonometri. Pada turunan trigonometri ya. Grafik fungsi naik dan fungsi turun seperti ini ya sketsa grafiknya. Ini kurva yang ditandai warna merah ini adalah ketika dikatakan fungsi itu naik, dan yang biru ini adalah ketika fungsi itu turun. Dan titik A, titik B ini adalah disebut titik stasionernya, yaitu titik di mana fungsi itu diam atau tidak naik maupun tidak turun, atau biasanya juga disebut sini titik maksimum, titik minimumnya. Dengan kenyataan tersebut, maka hubungan fungsi naik atau fungsi turun dengan turunan itu adalah fungsi fx. Nah, dikatakan naik dalam suatu interval jika f aksen x-nya atau turunan dari fungsinya adalah lebih besar dari 0 untuk setiap x anggota interval tersebut. Dan yang kedua, fungsi fx dikatakan turun dalam suatu interval jika f aksen atau turunannya adalah kurang dari 0 untuk setiap x anggota interval tersebut. Oke, contoh soal, tentukanlah interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi berikut pada interval 0 kurang dari x kurang dari 2phi. Yang pertama, disuruh tentukan sin x, turunan dari sin x, dia naik atau turun gitu ya, fungsi naik dan fungsi turunnya. Yang kedua, cos x. Yang ketiga, c, itu fx sama dengan cos 2x. Dan yang d, fx sama dengan sin kuadrat x. Oke, yang pertama dulu ya, fx sama dengan sin x. Berarti kita cari dulu di turunannya, yaitu turunan dari sin, kan kemarin sudah dijelaskan adalah cos x. Tadi dikatakan naik kalau turunannya lebih besar dari 0, tanda lebih besar. Jadi cos x lebih besar dari 0. Tinggal kamu lihat saja di tabel trigonometri. Cos kalau lebih besar dari 0 kan berarti nilainya positif. Cos yang positif itu ada di kuadran 1 dan kuadran 4 ya. Berarti kalau kuadran satunya dari 0 derajat sampai 90 derajat, atau dari 270 derajat sampai 360 derajat. Tapi karena tadi ketentuannya pakai phi, batasnya dari 0 sampai 2phi tadi kan, berarti kita ubah gitu. Jadi kan tadi kalau cos lebih besar dari 0, dia adalah positif. Positif ada di kuadran 1 dan 4. Berarti kalau kuadran 1 dari 0 sampai dengan 90 derajat, atau dari 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, ini kita ubah menjadi phi. 90 derajat diubah menjadi phi, jadinya setengah phi. 270-nya diubah ke phi, 3/2phi, dan 360 diubah ke phi ini berarti 2phi. Lalu fungsi turun. Nah, tadi dikatakan turun adalah f aksen x-nya harus kurang dari 0. Berarti cos x kurang dari 0. Yang namanya kurang dari 0 berarti kan harus negatif. Nah, cos yang negatif ada di kuadran 2 dan 3. Berarti kalau dari kuadran 2 dan 3 kan dia nyambung tuh, berarti dari 90 derajat sampai dengan 270 derajat, tinggal kita ubah ke phi gitu. Jadi fungsi naiknya adalah 0 kurang dari x kurang dari setengah phi, atau 3/2phi kurang dari x kurang dari 2phi, dan fungsi turunnya atau dia akan turun pada interval setengah phi kurang dari x kurang dari 3/2phi. Nah, untuk yang B, cos x, kita cari dulu turunan dari cos x-nya. Turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, tinggal ngikutin ketentuannya. Fungsi naik berarti dia harus lebih besar dari 0, fungsi turun harus kurang dari 0. Kita masukkan, berarti min sin x lebih besar dari 0. Biar gampang, biar tidak ada min, kita kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan negatif atau min. Berarti min sin dikali min jadi plus, 0 dikali min ya tetap 0, tapi tandanya berubah karena dia berkalikan dengan minnya. Yang tadinya lebih besar jadi kurang
dari atau lebih kecil. Nah, lebih kecil dari 0 dia berarti negatif. Sin yang negatif di kuadran 3 dan 4. Berarti ini harus yang negatif. Itu, yang negatif ada di kuadran 3 dan 4. Berarti di kuadran 3 dari V atau 180 ya sampai dengan 360. Tinggal diubah, V-nya itu 180 itu V, 360 itu 2V. Jadi tergantung, jangan sampai salah, tergantung dari yang ditanyakan menggunakan V atau derajat. Nah, untuk fungsi turunnya kurang dari 0 berarti min sin X kurang dari 0. Biar gampang kita kalikan min, berarti sin dikalikan min sin dikalikan min jadi sin X. Tandanya berubah jadi lebih besar. Nah, lebih besar ini adalah daerah yang positif. Sin yang positif ada di kuadran 1 dan 2. Berarti dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat atau dari 0 sampai V. Jadi kesimpulannya fungsi naiknya ada di interval V kurang dari X kurang dari 2V dan turun pada interval 0 kurang dari X kurang dari V. Oke, yang C, fx sama dengan cos 2x. Berarti kita cari turunannya nih. Kalau mencari turunan, ininya dulu, sudutnya dulu. 2x diturunkan menjadi 2. Cosnya diturunkan jadi min sin. Jadi minnya ini karena turunan dari cosnya ya, bukan turunan dari 2-nya. Min sin 2x. Nah, kita bedakan dengan naik dan turun. Fungsi naik berarti kan ada di harus lebih besar dari 0 kan, berarti min 2 sin 2x kurang dari 0. Berarti dibagi min 2 semua ya, jadi sin 2x. Nah, ini tadi harus karena dibagi min, ada min, berarti tandanya berubah. Nah, kita ingat tadi kalau kurang dari 0 kan berarti negatif. Kamu bisa menggunakan rumus yang berarti kan di sini 2x sama dengan yang rumus P plus minus K kali 360 derajat untuk sin ya. Nanti akan didapat batasnya 90 derajat kurang dari X kurang dari 180. Ini sudah saya ubah ke V, atau 270 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Kenapa? Karena di sini ada 2x. Makanya nggak bisa langsung gitu. Tapi kalau di sini X saja baru bisa. Tuh. Nah, untuk fungsi turunnya juga sama. Min 2 sin 2x, sin 2x lebih besar dari 0. Tinggal cari yang berarti kebalikannya atau sisanya dari yang sudah ada di sini. Tadi 90 sampai 180 berarti yang belum dari 0 sampai 90 derajat sama 180 derajat sampai 270 derajat. Seperti itu. Tinggal diingat-ingat lagi pelajaran yang menentukan ini. Ada sin, ada cos, rumusnya apa, tan juga apa. Diingat-ingat lagi rumusnya ini. Tuh ya. Jadi fungsi naik dan fungsi naiknya ada di interval setengah V kurang dari X kurang dari V atau 3/2V kurang dari X kurang dari 2V. Dan akan turun pada interval 0 kurang dari X kurang dari setengah V atau V kurang dari X kurang dari 3/2V. Lanjutkan untuk yang D, sin kuadrat X. Kita turunkan dulu pangkatnya dulu. Kalau ada perpangkatan gini, pangkatnya berarti 2 diturunkan jadi 2 sin X. Pangkat di sininya tinggal 1, sin pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak usah ditulis pangkatnya. Lalu turunan sudut X-nya. X kan diturunkan 1, makanya tidak langsung ditulis ya, tidak ditulis. Sin turunannya cos. Berarti didapat turunannya adalah 2 sin X cos X. Ini kita ubah menjadi sin 2X. Itu. Maka fungsi naiknya akan lebih besar, sin 2X lebih besar dari 0. Dia sama dengan yang C nih, yang fungsi turun, karena sin lebih besar. Maka jawabannya sama. Nah, untuk turunnya juga sama, kurang dari 0 berarti dengan sama jawaban yang C yang fungsi naik. Itu.
Jadi fungsi naik pada interval 0 kurang dari X kurang dari setengah V, atau V kurang dari X kurang dari 3/2 V, dan turun pada interval setengah V kurang dari X kurang dari V, atau 3/2 V kurang dari X kurang dari 2 V. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan saya dengan fungsi naik dan fungsi turun. Jadi tinggal diingat-ingat lagi sudut mana yang ada di positif, kuadran mananya positif. Misalkan kuadran 1 itu kan hanya positif, semuanya positif ya di kuadran 1. Di kuadran 2 hanya sin yang positif, di kuadran 3 hanya tan yang positif, di kuadran 4 hanya cos yang positif. Jadi diingat lagi. Dan juga dengan cara menentukan sin cos tan yang pakai rumus X sama dengan P plus K kali 360 atau K kali 180 ya. Tinggal diingat-ingat lagi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.